Kemudian beliau ketika umur 16 tahun ya berangkat dari, kalau saudara masuk wilayah Uzbekistan tadi, beliau umroh di umur 17-18 tahunan. Beliau umroh dengan keluarganya, berangkat umroh. Ya, kalau dulu nggak tahu ya pakainya apa, pakainya biru mana saya nggak tahu, mungkin belum ada ya. Karena waktu itu kan apa, yang penting ya zaman itu belum ada seperti hari ini, adanya visa, harus buat paspor dulu. Kalau dulu asal punya uang, mau kemana asal punya uang bisa bayar, bisa berangkat. Belum ada seperti hari ini kita hidup. Ya. Nah, beliau pun melaksanakan umroh dengan keluarganya, berangkat ke Mekah yang pertama kali. Ternyata beliau Imam Bukhari pun ketika sampai di Mekah mulai setelah belajar di tempatnya dengan orang tuanya, dengan guru-guru yang ada di sekitarnya, mulai belajar agama di Mekah. Ya. Banyak para ulama kala itu, dan sampai hari ini pun masih banyak ya yang mereka mengajarkan di Masjidil Haram, itu masih banyak yang mengajarkan ilmu. Turun temurun sampai hari ini kita hidup. Nah, Imam Al-Bukhari beliau pun ketika selesai menunaikan umrah, maka meminta izin kepada keluarganya untuk tinggal di Mekah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Umur 16 tahun, 17 tahun, ya, minta izin untuk tinggal di Mekah, melanjutkan belajar ilmu hadisnya. Maka orang tuanya pun merelakan, padahal jauh. Nah, begitulah orang tua harusnya. Kadang-kadang enggak ada orang tua. Mungkin karena setiap harinya pagi, siang, malam bareng, kemudian baru dipondokin. Ya. Akhirnya yang sakit siapa? Yang sakit orang tuanya. Kenapa orang tuanya sakit? Enggak biasa misah sama anaknya. Akhirnya besoknya dijemput suruh pulang. Ada enggak? Ada. Ya, ada. Maka harusnya kita kalau punya anak sudah mulai dewasa, biarkan dia pun mencari ilmu yang bermanfaat. Ajarkan mereka mencari ilmu walaupun harus jauh, sudah dewasa. Mencari pengalaman hidup, kemudian mencari bekal ilmu yang bermanfaat. Orang tua doakan. Ya. Dan Imam Bukhari pun demikian, orang tuanya mengizinkan. Dikasih bekal, ditinggal. Ya kalau ditinggalnya masih satu kota, masih satu wilayah, masih mending. Ini sudah antar negara. Ya, sudah antar negara hari ini, dan Imam Bukhari pun ditinggal di Mekah untuk belajar. Keluarganya pulang, bapak ibunya pulang, saudaranya pulang. Ya. Nah, mulailah beliau pun belajar ilmu, ya. Ibaratkan mungkin kayak mondok di Mekah lah begitu. Ya, belajar ilmu agama di sana. Ya. Dan mulai beliau pun bertemu banyak para ulama, bertemu banyak para muhadis, para ahli hadis, ya. Kemudian beliau pun berpindah, bukan setelah di Mekah, enggak cuma di sana. Beliau pun pergi berpindah setelah ke sana ke sini mengumpulkan ilmu hadis Rasul, dikumpulkan dari fulan sampai ke Madinah, ke Mesir, ke Baghdad, ya. Sampai ke daerah-daerah atau negara-negara yang jauh. Ya, disebutkan beliau pun menuntut ilmu dengan berjalan ke tempat-tempat yang jauh, kota-kota yang jauh, bahkan disebutkan sampai ke Irak, Hijaz, ke negeri Syam, ke Mesir, ya. Itu dalam menuntut ilmu, pindah-pindah. Setelah selesai sini, belajar kemana lagi, lanjut kemana lagi. Seperti itu jamaah Imam Bukhari. Ya, sehingga beliau banyak gurunya, banyak ilmu yang beliau ambil dari para ulama, dan beliau mengatakan kurang lebih beliau memiliki guru-guru yang diambil ilmunya
ya sampai 1080 guru. Kurang lebih 1080 lebih gurunya. Antum belajar berapa gurunya? Yang kita belajar ya lumayan lah, masih mending mau belajar kan begitu. Dia mengambil dari negeri ke negeri yang lain, berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk merantaunya untuk belajar ilmu. Ya. Kemudian ketemu gurunya, diantaranya gurunya yang terkenal itu Imam Ahmad bin Hambal. Ketemu ya di Irak, yang kita kenal dengan Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari ketemu. Dan masih banyak guru-gurunya yang lain. Ya. Bahkan Imam Bukhari mengatakan ahfadu mi'ata alfi hadithin sahihun. Alfin hadithin sahihun. Ya, hadithin sahihin. Beliau mengatakan, saya hafal 100.000, ya, mi'ata alfin, 100.000 hadis sahih. Ya. Saya hafal 100.000 hadis sahih. Ngeri sama. Ya. Kita aja berapa antum yang sudah hafal nih hadisnya nih? Ya. Sudah hafal apa? Innamal a'malu binniyat, lumayan. Ya. Tapi ya jangan satu terus lah. Ya umurnya jenengan sudah berapa sih, masa sih 10 hadis saja nggak ada yang hafal. Yang pendek-pendek, ya, yang pendek-pendek. Ya misalnya Rasul mengatakan ya gulam samillah, itu kan pendek. Wahai anak kecil kalau makan baca bismillah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Itu kan hadis yang pendek-pendek. Ya. Jadi apa? Beliau hafal 100.000 hadis. Luar biasa. Bukan orang Arab ini, bukan orang Arab ini. Orang Asia Tengah. Ya. Imam Bukhari. Ya. Bukan cuman matan hadisnya, tetapi plus rawinya. Kalau matan itu isinya. Matan itu isinya. Seperti hadisnya innamal a'malu binniyat, itu matan. Rawinya yang meriwayatkan siapa aja. Imam Bukhari punya guru, gurunya lagi punya guru lagi, sampai Rasul SAW. Itu hafal. Imam Bukhari dari fulan dari gurunya lagi, gurunya dari tabi'in dari tabi'ut tabi'in, sampai sahabat. Hafal nama-namanya. Ya. Makanya kalau kita baca buku aslinya, contohnya di buku Sahih Bukhari, Sahih riwayat dari Imam Bukhari, ada bukunya yang namanya Jami'us Sahih. Buku beliau yang terkenal, Sahih Bukhari. Itu masih ada nama-namanya. Riwayatnya, haddatsana fulan, saya dengar dari fulan, fulan dengar dari fulan, dari sahabat. Nah begitu, masih ada nama-nama itu tuh, masih ada kalau di buku aslinya. Ya kita nggak harus hafal nama-nama itu, nggak apa-apa lah. Kalau kita juga bukan ulama ahli hadis ya, minimal ya matannya, minimal hadisnya, ya. Karena ada hadis Arba'in Nawawi itu pendek-pendek, hadis 40 yang pendek, ada hadis yang macam-macam banyak. Nah, beliau mengatakan ahfadu mi'ata alfi hadisin sahihin, saya hafal 100.000 hadis dan juga plus dari perawinya. Ya. Sampai katanya Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan Imamul Bukhari Syekhul Islam wa Imamul Hifdzi. Katanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama pakar sejarah, beliau mengatakan Imam Bukhari itu Syekhul Islam, gurunya, ya, guru di dalam umat Islam, Imam Bukhari. Wa Imamul Hifdzi, dan dia imam di dalam menghafal, ya, di dalam menghafal hadis. Nah, ini luar biasa. Ya. Kemudian juga disebutkan beliau pun ya menulis banyak dari buku-bukunya, ya, menulis kitab-kitab manfaat
orangnya sudah meninggal. Ya, sejak 13 abad tahun yang lalu, tapi namanya kayak masih harum sampai sekarang. Itulah kalau orang yang memilih kebaikan. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, kayak seakan-akan masih hidup. Kenapa? Karena jasa-jasa besarnya. Sering disebut hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, sering disebut seperti orangnya sudah nggak ada, nggak tahu. Sudah meninggal dunia. Tapi karena jasa ilmunya yang bermanfaat sampai hari ini kita hidup. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Walaupun bukan cuma Imam Bukhari, banyak yang lain. Ya. Jadi beliau walaupun telah wafat sejak 13 abad tahun yang lalu, tapi memiliki peran yang besar. Ya. Orang dengar namanya Imam Bukhari, tahu, dikenal dengan baik. Coba kalau dengarnya Fir'aun, pasti kenalnya apa nih? Oh, ini orang nggak benar nih. Kalau dengar namanya Abu Jahal, ini orang nggak benar nih. Tapi kalau kita dengar nama Imam Bukhari, orang sudah kenal. Makanya benar katanya salah seorang ulama, ya, ada orang yang sudah meninggal dunia, walaupun umurnya pendek, tetapi dia dikenal seakan-akan umurnya panjang. Ya, seakan-akan umurnya panjang. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi hidup umur 40 tahun aja. Tapi beliau dikenal sampai hari ini, Imam Nawawi. Kenapa? Karena ilmu, kemudian juga jasa-jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Tapi ada orang-orang yang walaupun umurnya panjang, tapi banyak zalim kepada manusia. Ya. Ketika meninggal, itu orang senang. Ya. Si anu meninggal, benar, alhamdulillah. Kenapa orang nggak benar? Kenapa nggak dari kemarin aja tuh, kan begitu. Ya. Tapi kalau orang baik meninggal, wafat, akan menjadi kesedihan bagi yang lain. Nah, beliau juga memiliki murid-murid yang terkenal. Ya, bukan cuman beliau mengajarkan ilmu, menulis kitab, juga punya murid-murid. Di antara muridnya adalah Imam Muslim. Nah, kita sering dengar hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata beliau muridnya Imam Bukhari. Sezaman. Muridnya ngikutin jejaknya gurunya. Menulis hadis Rasul, mengumpulkan hadis Nabi. Ya. Inilah yang disebut dengan pahala yang mengalir. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seorang meninggal dunia maka terputus amalnya. Kalau sebelum meninggal dunia masih bisa sholat, sebelum meninggal dunia masih bisa pengajian, sebelum meninggal dunia masih bisa bersedekah. Ketika sudah meninggal dunia sudah nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa bersedekah lagi. Ya. Apa kata Rasul? Illa min salasin, kecuali dari 3 amalan ini yang pahalanya terus mengalir. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dia ajarkan kepada yang lain, yang bermanfaat untuk orang lain. Dan di antaranya beliau menjadikan seorang muridnya beliau yang bernama Imam Muslim memiliki peran yang besar di dalam Islam juga. Kemudian muridnya yang lain ada Imam At-Tirmidzi. Ini juga ahli hadis juga, Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu juga muridnya Imam Al-Bukhari. Dan masih banyak lagi di antara guru-gurunya. Di antara kitab yang beliau tulis yaitu Imam Bukhari. Dari kitab-kitabnya yang beliau catat, hadis-hadis yang dia catat, dari 1080 lebih, 1000 lebih guru-gurunya. Beliau mengatakan guru-guru yang saya ambil ilmunya mereka semuanya adalah ahli sunnah. Ya. Semuanya mereka yang saya ambil ilmu dari mereka itu ahli sunnah. Menunjukkan beliau sangat hati-hati di dalam belajar. Sangat hati-hati di dalam belajar ilmu. Bukan fanatik, bukan. Tetapi untuk selektif. Kalau fanatik itu apa? Ya, kadang-kadang orang yang
ya yang fanatik itu, saya nggak mau ngaji di sana. Kenapa? Itu bukan dari organisasi saya. Ini namanya fanatik. Kenapa nggak mau ngaji di situ? Nggak, karena di sana bukan dari partai saya. Ini namanya fanatik. Beda. Kenapa nggak ngaji di sana? Oh, saya selektif dalam mencari guru. Boleh. Ya. Kenapa nggak mau ngaji di sana? Lah itu ustadznya ya bukan orang Jawa misalnya, begitu kan. Nah, ini namanya fanatik. Memang Rasul orang Semarang. Ya. Ini misalnya. Sehingga ya, beliau banyak murid-muridnya. Di antara karya-karya beliau yang pertama di antara yang kitab Jami'us Shahih yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Ya. Kemudian kitab Tarikhul Kabir, kemudian Tarikh Al-Awsat, dan di antara kitab yang fenomenal hari ini, kitab yang yang sebenarnya bukan hari ini, kitab ini sudah ditulis dari dulu. Cuman mungkin ya hari ini sudah mulai banyak yang mengenal, hari ini sudah banyak yang mengkaji, yaitu kitab Adabul Mufrad. Nah, ini kitabnya. Ya, kitab Al-Adabul Mufrad dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, ini terjemahannya tebel. Jadi kalau aslinya nggak sampai segini, ini aja 2 jilid. Ini jilid pertama. Ya. Nah, Adabul Mufrad ini diantara kitab beliau. Isinya apa? Isinya sesuai di dalam judulnya. Al-Adab artinya adab. Mufrad khusus. Jadi isinya ya sesuai dengan judulnya Adabul Mufrad. Isinya kitab ini isinya hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan adab secara khusus. Ya. Jadi isinya ya adab. Ya. Kok adab sampai banyak? Iya, karena disebutkan nanti ada kurang lebih 50 lebih bab. Isinya berapa hadis di dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis Imam Bukhari ini? Disebutkan atau dalam kitab Adabul Mufrad itu kurang lebih 1.300 hadis. Kurang lebih 1.300 hadis. Ya. Akan kaji kitab itu? Iya, insya Allah dari awal. Ya, dari awal. Nanti antum yang baca. Ya, begitu satu hadis begitu. Ya. Wah, sampai kapan 1.000 hadis? Ya namanya belajar, jangan mikir sampai kapan selesai. Belajar aja belum. Kita baru mengenal nih. Ya. Karena belajar seperti ini bukan orang sekolah. Kalau orang sekolah belajar, iya ada lulusnya. Ada masa selesainya. Itu orang sekolah. Kayak kerja, ada waktu pensiunnya. Ada waktu selesai. Tapi namanya belajar, mengkaji hadis Rasul, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi, itu bukan kayak orang sekolah. Kok nggak ngaji Pak? Iya lulus. Loh ya enggak ada orang namanya belajar tentang ilmu agama lulus. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu adalah ibadah, sehingga tidak ada yang namanya lulus. Apalagi ditanya kenapa Pak nggak pengajian? Pensiun. Ya, ini nggak ada kaitannya. Ya, belajar ilmu agama dengan pensiun. Belajar agama ini ibadah. Ya, sehingga yang namanya ibadah tidak ada lulusnya, tidak ada pensiunnya. Ya, kayak orang sholat nggak ada pensiun. Pak kok nggak sholat pensiun? Ya, Bu kok nggak sholat lulus? Ya nggak ada. Sama kok nggak belajar ilmu agama? Ya, kenapa? Karena belajar itu adalah belajar ilmu agama termasuk ibadah. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, masuk muslimah. Ya, maka dengan itu kita nanti akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, di dalamnya ya sekitar 1.300. Ya, semoga nanti kita bisa bahas ya mungkin 2-3 hadis ya, tapi banyak faidah yang bisa kita ambil. Bahkan puluhan yang mensyarah kitab ini, puluhan ya sampai 20 lebih ya pensyarah kitab ini. Ya. Banyak para ulama mereka membuat mencatat, menulis di dalam menjelaskan kitab ini. Ya. Kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dari ulama Saudi, dari ulama Mesir, ya. Saya punya yang aslinya, yang syarahnya asli itu berapa jilid. Ya.
dalam menjelaskan hadis ini. Ya. Nah, kemudian beliau wafat, ya, beliau wafat disebutkan tuwfiya lailatas sabt inda salatil isya lailatul fitr. Beliau meninggal dunia malam Sabtu. Malam Sabtu setelah sholat isya. Setelah sholat isya berarti Jumat malam Sabtu, ya, malam Sabtu, ya, kayak sekarang Jumat nanti malam Sabtu, ya. Berarti kalau jenengan mau sama waktunya ya monggo duluan nggak apa-apa, gitu kan. Nah, kemudian meninggal Lailatul Fitr, waktu malam takbiran, ya. Takbir itu maksudnya besoknya Idul Fitri. Besok Idul Fitri pas malam, ya, malam Idul Fitri beliau wafat, ya, beliau wafat, ya. Apalagi sekarang ini kan sudah mau masuk Ramadan, banyak berdoa, berdoa kurang lebih 2 bulanan, ya, banyak berdoa. Dulu para sahabat jamaah, dulu para sahabat itu mereka, ya, setengah tahun sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah banyak berdoa, Allahumma balikna Ramadana, ya Allah panjangkanlah umur saya sampai bisa ketemu bulan Ramadan, bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Itu setengah tahun sebelum bulan Ramadan. Kita sekarang tinggal berapa bulan, ya, dan nggak ada yang jamin. Kemarin saya dikasih tahu, dikabarin temen, ya, fulan meninggal dunia masih muda, ya, biasa menyelenggarakan kajian, ya, umurnya ya sekitar 39-40-an tahun segitu, ya, biasa ya ngaji bareng, biasa yang biasa mengadakan kajian. Kita nggak tahu, berarti Ramadannya dia tahun kemarin itu terakhir. Berarti Ramadannya dia tahun kemarin itu terakhir. Begitu pula kita tidak ada yang menjamin kalau kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Sehingga banyaklah kita berdoa. Dahulu para sahabat setengah tahun sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma balikna Ramadana. Ya Allah, ya, panjangkanlah umurku sampai ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Kemudian beliau pun wadufina yaumal fitr, pagi harinya setelah ya, setelah sholat Id, ya, banyak kaum muslimin yang menyolati dan dikuburkan, ya, dikuburkan, dan beliau meninggal pada tahun 256, meninggal tahun 256, ya. Tadi lahirnya tahun berapa? 194. Jadi 256 kurangi 194 berapa? Berapa? 60 tahun. 256 kurangi 194, 62. Beliau wafat di umur 62 tahun, ya, 62 tahun. Dan beliau pun, ya, dikuburkan, ya, di daerah asalnya, ya, di tempat asalnya. Dan banyak kitab-kitab yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu diantaranya adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang insyaallah ta'ala kita akan kaji, ya, dari ayat-ayat yang di dalamnya, kemudian dari hadis-hadis Rasul yang disampaikan, dan semoga menjadi pahala untuk orang-orang yang datang setelahnya dan orang-orang yang telah mengambil ilmunya, dan juga tentunya bagi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.